Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan generational trauma. Saya pengen bertanya nih ke Mbak Diana terkait dengan generational trauma. Kalau tadi kita membahas terkait dengan suara yang keras ataupun karena kayak broken home yang terlalu banyak marah-marahnya ya Mbak ya. Kalau misalnya grieving yang terlalu mendalam seperti kehilangan orang tua sehingga sedihnya tuh mendalam banget Mbak. Apakah itu juga bisa diturunkan dan juga menyebabkan generational trauma? Jelas kalau grieving gitu ya, grieving itu kan kehilangan mendalam dan fasenya banyak loh secara psikologi kan, mulai dari denial, mulai dari depresi, mulai dari anger sampai acceptance, itu fasenya pasti panjang. Apakah menimbulkan generational trauma? Sebenarnya balik lagi kepada individunya gitu kan, apakah itu dia bisa melewatinya sudah selesai atau belum gitu kan. Nah kalau misalnya sama kayak broken home tadi gitu, kalau individunya sudah selesai dan sudah aware, itu biasanya dia akan cenderung untuk ada sih tapi minim gitu ya, nggak terlalu besar. Nah kalau misalnya grievingnya tadi juga sama ya, pasti ada gitu, tapi apakah itu berdampak kepada kepribadian dia sekarang, nah itu jadi positif atau negatif itu pilihannya ke individu itu. Sehingga ya itu tadi, bagaimanapun ibaratnya yang terjadi kalau misalnya kita udah dewasa, kita kan bisa ingat-ingat lagi ya masa kita bisa tulis tuh hal-hal apa saja sih misalnya yang di masa kecil yang aku tuh kayaknya sedih banget ya, coba deh kita list. Itu salah satu terapi ya gitu, kita list. Nah kalau kita range tuh misalnya kejadian itu 1 sampai 10, di angka berapa sih kita masih sakit hatinya, di angka berapa sih kita nggak nyamannya. Kalau masih nggak nyaman, kita ingat lagi apa sih yang aku bisa pelajari dari kejadian itu. Oke ini, nah terus kita range lagi, oh sekarang dari angka 1 sampai 10 di angka berapa. Nah dengan cara range itu tuh salah satu teknik terapi bagaimana menurunkan kesakitan gitu loh. Ibaratnya kayak perihnya dari luka itu tuh kita bisa turunkan dengan kita melatih diri kita. Negatif memang kita nggak nyaman, tapi apa sih yang bisa aku pelajari dalam hidup ini. Oh ternyata itu salah satu privilege loh, sehingga aku belajar itu gitu. Nah terus kalau misalnya kita balik lagi ya, grieving itu kan untuk sebagian orang itu benar-benar jadi sesuatu yang bikin depresi. Tapi sebagian orang itu adalah hal yang yaitu tadi banyak yang bisa dipelajari, karena kalau dari psikologi sendiri sekarang itu udah beralih fokus bukan ke psikopatologi tapi ke psikologi positif gitu ya. Jadi idealnya sih kalau ada hal-hal yang traumatik, harapannya generational trauma ini bisa ada istilahnya sekarang itu post traumatic growth gitu ya. Jadi kita nggak berfokus ke traumanya lagi, bagaimana generational trauma ini bisa kita olah sehingga kita bisa fokusnya ke post traumatic growth. Post traumatic growth itu kita bertumbuh dari trauma itu jadi individu yang baru, sehingga kita bisa lebih nyaman lah sama diri kita. Oke, berarti yang penting harus selesai dulu sama diri sendiri ya Mbak ya. Salah satunya dengan journaling juga bisa ya Mbak untuk menyelesaikan tadi ya. Kalau untuk journaling itu apa cuma menuliskan aja atau ada cara-cara tertentu juga Mbak? Teknik yang lain yang aku bilang tadi sebenarnya salah satu teknik ya. Jadi dengan kita bisa cerita, keluarin unek-unek kejadian itu, kalau masih sakit masih nangis nggak apa-apa dikeluarin. Terus kita range nih gitu dari angka 1 sampai 10, di angka berapa sih rasa sakitnya gitu kan, misalnya masih 8. Oke. Nah setelah itu kita balik kertasnya, terus kira-kira apa sih what I learned gitu kan dari kejadian itu. Kalau masih belum bisa nulis hari itu, masih kayak sesek, masih kayak nggak nyaman, ya udah besok lagi diulang. Dan itu terus dilatih. Lama-lama tujuannya adalah bagaimana range-nya tadi misalnya awalnya 10 itu bisa perlahan turun jadi kayak 10, 8, 6. Itu kan salah satu progres dari post traumatic growth yang luar biasa ya. Kalau tadi kita ngomongin terkait dengan keluarga ya Mbak ya, dan juga lingkungan sekitar, tapi masih masuk di dalam keluarga ataupun blended family yang lebih besarnya. Kalau misalnya pengaruh dari lingkungan sekolah ataupun komunitas, apakah ini juga berpengaruh terhadap trauma lintas generasi juga Mbak? Oke. Nah generational trauma ini kan sebenarnya memang lebih identik ke keluarga gitu ya, karena memang struktur keluarga ini yang setiap hari ibaratnya yang mengasuh dia. Nah kalau komunitas ini sebenarnya balik lagi, kalau dia emang ya itu tadi, kalau fungsi keluarganya nggak tercukupi, dia nggak punya keluarga, tetapi dia diasuh, misalnya di panti asuhan, itu bisa jadi generational trauma dari panti asuhan komunitas yang dia hidup gitu ya. Sehingga
memang generational trauma ini balik lagi ke significant others namanya, yang paling sering sama dia di kehidupan masa kecilnya. Berarti bukan cuma keluarga, tapi memang apa yang paparan paling sering di dalam dirinya gitu ya Mbak ya. Kalau untuk trauma lintas generasi ini biasanya lebih banyak muncul pada keluarga yang tertutup atau kayak introvert ya kita bilang ya Mbak. Benar nggak sih Mbak sebenarnya itu? Sebenarnya kalau terminologi introvert dan extrovert sekarang udah nggak dipakai lagi ya. Jadi memang kita udah nggak terlalu ibaratnya ekstrim mengklasifikasikan orang introvert atau extrovert. Mungkin lebih tepatnya adalah komunikasi terbuka atau tertutup ya. Misalnya ada keluarga-keluarga yang pernah ada diskusi sama sekali, semua cuma satu arah, orang tua ke anak. Nah itu memang akan cenderung sebagai faktor resiko generational trauma, karena itu tadi anak gak punya kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya sebagai manusia, sehingga kebanyakan adalah dia yaitu memendam, bisa jadi bom waktunya ketika dia jadi orang tua. Berarti untuk komunikasi terbuka ini salah satu hal yang penting banget untuk memutus rantai dari trauma lintas generasi ini Mbak? Betul. Oke, berarti memang komunikasi di dalam keluarga itu adalah hal yang paling penting ya Mbak ya kita bilangnya. Betul. Kalau terapi keluarga yang paling efektif itu apa sih Mbak sebenarnya? Apakah memang harus datang ke profesional untuk mengatasi dari generational trauma khususnya pada satu keluarga misalnya? Karena kenapa saya rekomendasikan untuk terapi, karena biasanya keluarga kita apalagi di Indonesia itu sangat tabu ya untuk keluarga berkumpul dan membicarakan hal-hal yang sensitif, kecuali kalau memang keluarganya udah terbiasa atau ada mediator atau misalnya orang bijak atau yang paling wise di keluarga itu yang bisa menengahi, monggo, nggak apa-apa. Jadi silahkan diselesaikan. Tapi kalau memang terapis atau psikolog keluarga ini kan terlatih ya, sehingga ada teknik-teknik yang bisa dilatih. Karena ibaratnya terapi keluarga itu terapi yang paling susah loh gitu. Karena apa? Karena ya tadi bagaimana menterapi nggak cuma satu orang, tapi sistem keluarga. Kalau di kalau di kasus klinis sistem keluarga tuh susah banget gitu ya, karena kita belum benerin anaknya, orang tuanya di pertemuan pertama misalnya sangat menentang dan lain sebagainya, ini sangat susah. Logikanya profesional aja susah, apalagi kita yang orang awam gitu. Berarti memang sangat membantu ya Mbak ya. Kalau misalnya awam nggak bisa menyelesaikan, ini adalah tanda bahwa kita harus memang ke profesional. Betul. Nah, kalau untuk peran dari mindfulness atau kayak meditasi gitu, apakah memang itu salah satu tahapan dalam terapi generational trauma itu Mbak? Iya, ini salah satu teknik juga ya, mindfulness. Itu ibaratnya bagaimana dia sadar dengan dirinya, dan itu tadi dengan kita sadar bahwa apa sih yang aku suka dari orang tuaku, apa sih aku pengen jadi orang tua yang seperti apa sih di masa depan, itu termasuk mindfulness kok gitu. Jadi memang sebenarnya bagaimana kita menyadari diri kita itu termasuk jalan menuju mindfulness, sehingga nanti harapannya adalah ya kita bisa jadi mindfulness parents. Kita tahu oh ini aku udah nggak oke nih, oke aku stop dulu. Oke, aku bisa melakukan hal yang lebih bijak, sehingga kita ibaratnya daripada kita menyesal tidak melakukan, tapi kita lebih baik adalah yaitu tadi trial and error, sudah pernah melakukan gitu. Jadi kita udah berusaha dulu lah, sehingga ya nggak nyesel karena nggak pernah berusaha. Yang penting nyeselnya karena sudah mencoba ya Mbak, jangan sampai nyesel karena tidak mencoba sama sekali. Oke, kalau keluarga ini gimana sih Mbak menumbuhkan pola asuh yang sehat tentunya bagi orang tua yang memang sudah memiliki luka di masa lalu. Tapi jawabnya udah ini ya Mbak ya. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Berendo Ruang Konsultasi.